nomor 4 dan subkulit D pada nomor 3. Dijumlahkan jadi 3. Maka ditulislah golongannya adalah 3B atau golongan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia serta semangat. Mari pada hari ini kita belajar tentang perkembangan atau sejarah tentang sistem periodik unsur dan bagaimana cara menentukan golongan dan periode. Saya Tati Rosmiati akan menjelaskan tentang materi ini. Kita mulai dengan sejarah penyusunan sistem periodik unsur. Yang pertama adalah Dobereiner. Pada tahun 1828 dia menemukan tentang hukum triade. Dia mengemukakan tentang bagaimana pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang mirip berdasarkan kenaikan massa atomnya. Triade artinya setiap 3 buah unsur. Unsur yang kedua merupakan massa rata-rata dari unsur yang pertama dan ketiga. Begitu menurut Dobereiner. Kita lihat tabel berikut ya. Strontium itu ada di tengah-tengah. Ternyata massanya itu merupakan massa rata-rata dari massa kalsium dan barium. Di sana terlihat bahwa massa strontium adalah 88. Kemudian lihat tabel berikutnya. Di sana ada litium, natrium, dan kalium. Dan natrium, strontium, bromum, dan selenium serta kromium itu berada di tengah. Dan itu massanya merupakan massa rata-rata dari massa unsur pertama dan unsur ketiga. Ya. Berikutnya adalah penemuan dari Newland yang terkenal dengan hukum oktav. Ya, hukum oktav itu mempelajari tentang unsur-unsur yang disusun menurut kenaikan massa atom. Dan menurut Newland, sifat unsur akan terulang setelah unsur ke-8. Lihat di sini H, L, I, B, E, B, C, N, dan O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang pertama. Kemudian kita lihat lagi Cl, K, Ca, Cr, Ti, Mn, dan Fe. Nah, Cl itu memiliki kemiripan sifat dengan F ya. Jadi Cl merupakan unsur ke-8 yang sifatnya mirip dengan F gitu. Baik, kita lanjutkan dengan sistem periodik Mendeleev. Ya, makin lama unsur makin banyak ditemukan dan Mendeleev pada tahun 1869 mengamati 63 unsur. Nah, di sini sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi Mendeleev menyusun unsur-unsur itu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Dan kemajuan yang besar, Mendeleev menemukan atau menyusun unsur-unsur dalam bentuk tabel, dan ini suatu kemajuan yang besar. Selanjutnya adalah sistem periodik Moseley. Henry G. Moseley yang merupakan penemu cara menentukan nomor atom pada tahun 1914 kembali menemukan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik nomor atomnya. Nah, kita sudah melihat perbedaannya dari awal dan perkembangannya. Henry Moseley ini menyusun unsur-unsur berdasarkan fungsi periodik nomor atomnya. Dan kelebihannya apa? Moseley sudah menyusun unsur-unsur dan dalam bentuk tabel, kemudian memberi namanya dengan nama Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 golongan menurut Moseley. Selanjutnya, sistem periodik modern. Sistem periodik modern ini tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Di sini diketahui bahwa lajur horizontal disebut periode. Dan ada istilah yang satu lagi, golongan, itu pada lajur vertikal. Kemudian unsur-unsur terbagi 2, ada golongan A yang disebut golongan utama dan golongan B yang disebut golongan transisi. Kemudian tiap golongan diberi nama.
golongan 1 sampai 18 berurutan dari kiri ke kanan. Nah, berdasarkan penomoran ini, golongan transisi memiliki nomor 3 sampai 12. Sedangkan golongan A memiliki nomor 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, jadi sistem periodik modern tersusun atas 7 periode dan 18 golongan. Baik, inilah tabel periodik yang kita gunakan. Coba perhatikan. Nah, inilah periode ke arah horizontal atau ke arah mendatar. Kemudian satu lagi ke arah vertikal yang disebut golongan. Nah, ada berapa golongankah ini? Ada 18. Namanya golongan 1 sampai 18. Silakan. Nah, penggolongan unsur. Unsur-unsur dibagi ke dalam 2 golongan. Ada golongan A atau yang disebut dengan golongan utama. Ada pula golongan B yang disebut golongan transisi. Ada nama lain di sini. Selain golongan 1A, kemudian 1B, kemudian golongan 1, golongan 2 dan sebagainya, ada nama lain. Nah, untuk golongan utama, alkali itu adalah golongan 1A. Disebut juga golongan 1. Kemudian ada alkali tanah, ada golongan boron, ada golongan karbon, ada golongan nitrogen, ada golongan oksigen, ada golongan halogen, dan ada golongan gas mulia. Nah, di sini sudah terbagi 2. Ada golongan utama dan ada golongan transisi. Ya, bisa terlihat di layar. Baik, penggolongan unsur di sini terlihat. Ada yang warna kuning, golongan 1A, 2A, golongan utama, diikuti dengan 3A sebelah kanannya, 3A sampai 8A. Kemudian yang di tengah itu adalah unsur transisi. Ada golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Nah, ini adalah penamaan secara IUPAC atau sistem internasional. Nama golongan mulai dari golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 golongan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode jika diketahui nomor atomnya? Perhatikan di depan. Nah, Ne memiliki nomor atom 10. Kita lihat konfigurasi elektronnya. 28, itu sistem Bohr. Kemudian yang kedua menggunakan sistem mekanika kuantum. Kita lihat ada warna merah di sana. Warna merah itu ada angka 8. Kemudian yang di bawahnya ada angka 2 dan 6 di subkulit S dan P. Nah, kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensinya adalah 8. Elektron yang terletak di kulit yang paling luar adalah 8. Dengan demikian, golongan bisa ditentukan berdasarkan elektron valensi. Golongannya adalah golongan 8A atau golongan 18. Periodenya, periode 2. Dari mana kita dapatkan 2? Angka 2 itu diperoleh dari nomor kulit terluar. Baik, lanjut. Pada X, misalkan nomor atomnya adalah 11. Konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, di sana sudah tertulis elektron valensinya adalah 1. Berarti golongannya adalah golongan 1A atau 1. Nah, sekarang kita tentukan periodenya. Periodenya adalah 3. Angka 3 diambil dari mana? Dari nomor kulit terluar. Baik, satu lagi. B memiliki nomor atom 5. Konfigurasinya adalah 2, 3 di kulit K dan di kulit L. Kalau misalkan kita menggunakan teori mekanika kuantum, berarti konfigurasi yang digunakannya adalah 1s2, 2s2, 2p1. Kembali kita tentukan elektron valensinya 3, golongannya adalah golongan 13 atau golongan 3A dengan periodenya adalah periode 2.
Jadi kita simpulkan bagaimana cara menentukan golongan dan periode. Untuk golongan utama, dasar penentuan golongan adalah elektron valensi. Kalau misalkan elektron yang mengisi di kulit yang paling luarnya adalah S, maka itu adalah blok S. Jika elektron terakhirnya ada di P, berarti itu blok P. Ya, baik, ini. Jadi golongan ditentukan oleh elektron valensi. Ya. Ya, kita lanjut pada golongan transisi. Nah, bagaimana cara menentukan golongan dan periode pada golongan transisi? Perhatikan di sini. Kita bagi atas dua macam, yaitu blok D dan blok F. Berarti ada subkulit D yang sudah terisi. Itu transisi dalam namanya. Kalau ada blok F yang sudah terisi, berarti itu namanya transisi luar. Nah, bagaimana cara menamakan golongannya? Kita lihat di sini. Elektron yang mengisi pada subkulit S dan D, ya, misalkan jumlahnya adalah X untuk S subkulit S dan Y untuk subkulit D. Maka tinggal jumlahkan saja X plus Y sama dengan B. Tapi ada syaratnya. X plus Y itu harus berada di antara nilai 3 sampai 7. Nah, jika lebih dari 7, misalkan 8 sampai 10, berarti itu golongan 8B. Tapi kalau lebih dari 10 jumlah X dan Y-nya, maka golongannya termasuk golongan 1B jika jumlahnya 11. Jika jumlahnya 12, maka golongannya adalah golongan 2B. Dan jika blok F yang sudah terisi, nah, ini termasuk golongan lantanida dan aktinida. Baik, periode kita lanjutkan di sini. Periode ditunjukkan dengan nomor kulit yang paling besar dari 1 sampai 7, kulit yang terluar. Baik, dari paparan tadi kita simpulkan bahwa dalam sistem periodik itu dibagi menjadi 4 blok. Ada yang disebut blok S, blok P, blok D, dan blok F yang paling bawah. Ya, ini latihannya. Ya, lihat konfigurasi dari Y yang memiliki nomor atom 21. Perhatikan konfigurasinya. Kemudian perhatikan ada warna yang lain di sana. Pada subkulit S, di kulit nomor 4, 4S2, 3D1. Nah, golongan ditentukan oleh jumlah dari elektron yang mengisi dan subkulit D pada nomor 3. Dijumlahkan jadi 3. Maka ditulislah golongannya adalah 3B atau golongan 3. Nah, perhatikan nomor kulit yang terluar dan terbesar angkanya adalah nomor 4. Maka Y itu terletak di periode keempat. Ya, selanjutnya adalah untuk A yang memiliki nomor atom 26. Perhatikan konfigurasi elektronnya di sana dan lihat angka yang berbeda pada subkulit S, 4S2, 3D6. Kalau dijumlahkan berarti itu sama dengan 8, ya. Jadi itu ditulis 8B atau golongan 8. Dan periodenya adalah periode keempat. Kemudian yang terakhir adalah Seng. Seng memiliki nomor atom 30. Perhatikan konfigurasi elektronnya. 2 ditambah 6 adalah 8, berarti dia termasuk golongan 8B atau 8. Dan periodenya adalah periode keempat. Dan ini adalah contoh yang lainnya, ya. Ini adalah contoh yang lainnya untuk 24X dan 30Y. Ya, lanjut. Selanjutnya kita lihat di sini. Ya, itu periode kelima. Ya, demikian menentukan golongan dan periode serta sejarah ditemukannya sistem periodik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.